Bab 481. Chen Yuan masih merekam video singkat di sini. Tiba-tiba Yue Ningxuang menerima telepon lagi. Hai, halo, apakah ini Tuan Yue? Saya, siapa Anda, mengapa Anda memiliki nomor ponsel pribadi saya? Tuan Yue, Tuan Yan memesan helikopter mewah Super Puma untuk Anda. Kami bertanggung jawab untuk mengantarkan barangnya. Pesawatnya saat ini terparkir di lantai bawah perusahaan Anda. Silakan datang dan tanda tangani. Yue Ningxuang langsung terkejut mendengar kata-kata itu. Ternyata itu kurir. Dan orang ini bukan kurir biasa, tetapi mengantarkannya dengan pesawat. Saudari Xiao Yue keluar dari kantor dan melihat ke bawah. Benar saja, ada helikopter mewah yang terparkir di lantai bawah perusahaan. Bahkan menarik perhatian banyak karyawan yang suka makan melon. Hebat, ini Super Puma. Saya dengar helikopter ini harganya lebih dari 5.000 juta. Seorang karyawan yang berpengetahuan luas berbicara dengan fasih. Siapa yang begitu hebat? Anda benar-benar datang ke sini dengan pistol. Kudengar di kota-kota besar, ada cukup banyak orang kaya yang memiliki jet pribadi. Kita belum pernah melihat orang sekaya itu di kota kecil seperti kota Tianmen, yang berada di jalur. Mungkinkah Presiden Yan datang sendiri ke sini? Tidak mungkin, bos besar benar-benar datang. Tak lama kemudian, Nona Xiao Yue turun dengan penuh semangat. Hingga ia menandatangani Super Puma ini. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata helikopter mewah ini sebenarnya adalah kendaraan khusus yang disediakan Tuan Yan untuk Tuan Yue. Newbie. Yue Ningxuang sekarang adalah CEO Feidun Capital, yang bertanggung jawab atas grup senilai miliar. Status seperti itu, tetapi tidak dilengkapi dengan mobil mewah apapun. Hal ini menyebabkan banyak karyawan perusahaan mengkritiknya. Bagaimanapun, dia sekarang mewakili wajah Feidun Capital. Awalnya, perusahaan telah merencanakan untuk mengkonfigurasi mobil mewah khusus untuk saudari Xiao Yue. Hanya saja memesan mobil mewah tingkat tinggi lebih merepotkan. Tak disangka, Yan selalu berpikir lebih matang. Sebuah helikopter mewah langsung diberikan kepada Tuan Yue. Begitu Super Puma diluncurkan, siapa yang akan mampu menyainginya? Di antara kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang, ini mungkin satu-satunya helikopter mewah yang bernilai lebih dari juta yuan. Ini cukup untuk menonjolkan kekuatan dan latar belakang Feidun Capital. Hal ini juga dapat membuat orang semakin kagum pada Feidun Capital. Pak Yan begitu berpandangan jauh hingga mempertimbangkan detail seperti itu. Benar saja, bos besar memang bos besar. Pemikiran dan pemikirannya melampaui jangkauan orang lain, dan mereka selalu bisa memberikan kejutan tak terduga, tetapi mereka dapat mengarahkan arah pengembangan perusahaan tepat waktu. Melihat helikopter mewah Super Puma di depannya, Yue Ningxuang kembali terharu. Bos tidak banyak menghubungiku selama ini, kupikir statusku di hatinya tidak begitu penting, dia hanya menganggapku sebagai karyawan. Ternyata tidak, sungguh tidak. Bahkan jika dia pergi ke Shanghai untuk mengantar adiknya ke sekolah, dia juga memikirkan untuk memesan helikopter mewah Super Puma untukku. Dia selalu menyimpan perasaanku di hatinya, tapi dia tidak mengerti perasaanku. Astaga! Bos, kenapa kau menyembunyikan begitu banyak hal di hatimu? Kau jelas-jelas telah membayar begitu banyak untukku, tapi kau tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti salep penghilang bekas luka yang kau berikan padaku, aku khawatir itu tidak semudah yang kubayangkan. Formula salep ini saja sudah menghabiskan banyak uangku. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menerima semua kebaikan yang telah kau lakukan padaku begitu saja. Bahkan jika aku mengkhianatimu, kau tidak akan pernah meninggalkanku. Maaf bos. Kau sangat baik. Ningxuang tidak ada apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Moon, Ningxuang, keuntungan +1. Keuntungan saat ini, 98 poin. Ding. Target penjilat anjing Yue Ningxuang, keuntungannya telah menembus 98 poin, dan tuan rumah akan diberi hadiah +10 poin penguatan. Ding! Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 119. Tepat ketika saudari Xiao Yue menerima helikopter mewah. Target penjilat anjing lainnya juga menerima helikopter mewah yang dikirim oleh Chen Yuan satu demi satu. Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Zhou Ruoxi, dan Qian Mengmeng sangat sibuk akhir-akhir ini. Di satu sisi, mereka harus mengurus urusan perusahaan, dan di sisi lain, mereka harus mengumpulkan bukti untuk Chen Yuan, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada troll internet Hesifan. Awalnya, mereka semua mengeluh bahwa Chen Yuan menghilang selama periode waktu ini. Saya tidak terlalu memperhatikan mereka. Itu benar-benar berlebihan. Kami bekerja keras untuk Anda dan bekerja keras untuk memulihkan reputasi Anda. Bagus untuk Anda pergi ke Shanghai sendiri. Aku tidak tahu apakah aku pergi memancing untuk mencari perempuan. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, ketika mereka menerima hadiah kejutan yang disiapkan Chen Yuan untuk mereka,
Semua keluhan lenyap. Ternyata perjalanan Chen Yuan ke ibu kota sihir bukan hanya untuk mengantar adiknya ke sekolah, tetapi juga untuk memesan helikopter mewah ini. Tidak heran dia tidak kembali selama beberapa hari. Mereka semua salah menyalahkan Chen Yuan. Beberapa gadis memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka semua menerima hadiah sendirian, dan mereka tidak tahu bahwa orang lain juga menerima hadiah, tetapi mereka hanya merasa tidak perlu memamerkan hal-hal seperti itu. Ketahuilah sendiri. Yang paling mengejutkan adalah Chu Yumo juga menerima hadiah dari Chen Yuan. Chu Yumo benar-benar memiliki kesan yang baik terhadap Chen Yuan. Namun, Chen Yuan tidak pernah mengungkapkan sikapnya terhadapnya, juga tidak memberinya hadiah apapun, jadi dia selalu berpikir bahwa Chen Yuan tidak menyukainya, yang sangat menyakiti hati Nona Chu yang bangga. Dan dari awal hingga akhir, dia berpikir bahwa Chen Yuan menyukai Gao Xuanyin. Dia tidak ingin merusak hubungan di antara keduanya. Dia, Nona Chu, tidak pernah repot-repot menjadi pihak ketiga. Jadi, tingkat kesukaannya terhadap Chen Yuan telah berhenti di angka 80 poin. Hari ini, sesuai rencana di rumah, dia makan malam lagi dengan Xiao Yijun. Awalnya, kawan tua Xiao berencana mengajak Nona Chu untuk kegiatan terjun payung, bahkan berencana menerbangkan pesawat sendiri, dan mengajak Chu Yumo untuk memiliki pengalaman kencan yang berbeda. Menaklukkan hati satu sama lain dengan cara ini. Tanpa diduga, saat ini, Chu Yumo menerima telepon. Kemudian sebuah helikopter mewah terbang di atasnya, langsung menerima kedatangannya, pilotnya siaga, dan kawan tua Xiao benar-benar terkejut. Setelah bertanya beberapa kata dengan santai, dia menyadari bahwa pesawat itu dikirim oleh bajingan Chen Yuan itu. Mau atau tidak, mereka sudah memberikannya. Chu Yumo menelepon Chen Yuan dan ingin menolak, tetapi Chen Yuan tidak menjawab telepon, dan dia tidak berhasil terhubung setelah menelepon beberapa kali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menerimanya dulu. Paling buruk, setelah berhasil terhubung, dia hanya akan mengembalikannya. Hadiah seperti ini, dia sama sekali tidak bisa memintanya. Namun, akhirnya ia yakin bahwa Chen Yuan pasti menyukainya. Kalau tidak, mengapa kau memberiku hadiah semahal itu? 100 atau 200 juta? Apakah kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentangku? Mustahil. Sekarang niat Chen Yuan sudah terkonfirmasi, Chu Yumo tidak perlu khawatir lagi. Dia adalah orang yang sangat bijaksana, secerdas bermain Go. Jika dia tidak yakin dengan hati seseorang, dia tidak akan menyukai orang itu sepenuh hati. Hanya ketika dia yakin bahwa pihak lain menyukainya, barulah dia akan lebih bersedia menyukai pihak lain. Semuanya harus dilakukan langkah demi langkah, cinta itu timbal balik. Kesukaan sepihak pasti akan berujung pada tragedi. Setelah Chen Yuan kembali dari Shanghai kali ini, aku akan berbicara baik-baik dengannya, pikir Chu Yumo dalam hatinya. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Bab 482. Chen Yuan baru saja selesai merekam video pendek berjemur. Serangkaian notifikasi sistem kembali terdengar di benaknya. Tingkat kesukaan Chu Yumo tiba-tiba meningkat menjadi 90 poin. Dan saudari Xiao Yue, bukankah tingkat kesukaanmu baru saja meningkat menjadi 97 poin? Baru kurang dari 10 menit, dan sudah meroket lagi menjadi 98 poin. Aku menipumu, monyet, bagaimana bisa ada begitu banyak kejutan hari ini? Begitu. Mungkinkah itu helikopter mewah yang dipesan sebelumnya, dan sudah mulai tiba? Tapi meskipun helikopter itu tiba, bukankah itu akan membuat tingkat kesukaan Nona Xiao Yue melonjak menjadi 98 poin? Apakah ada alasan lain? Chen Yuan merasa bahwa Yue Ningxuang bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Sebuah Jaguar Super seharusnya tidak cukup untuk membuat tingkat kesukaannya menembus 98 poin dalam sekejap. Mungkinkah salep penghilang bekas luka itu berhasil, dan bekas luka di wajahnya perlahan menghilang? Chen Yuan berpikir demikian. Hitung waktunya, seharusnya hampir sama. Lagi pula, setelah sekian lama, bekas luka di wajahnya seharusnya sudah hilang. Anak terlantar dari keluarga Chaebol Li, diperkirakan tidak lama lagi dia akan menjadi presiden kecantikan terkenal di tingkat nasional. Entah apakah Tuan Muda Li akan sangat marah sampai muntah darah ketika melihat situasi ini. Tuan Yan, ponsel Anda berdering berkali-kali tadi, pasti ada yang menelepon, apakah Anda ingin menelepon balik? Seorang pelayan menyerahkan ponsel Chen Yuan. Biar saya lihat. Chen Yuan menyalakan ponsel dan melihat isinya. Sial, jumlah panggilan tak terjawab ini benar-benar tidak normal. Selain Chu Yumo yang meneleponnya 5 kali. Ada juga Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Zhou Ruoxi, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Su Lele, He Ziying, dan bahkan Lin Sutong. Lebih dari 30 panggilan tak terjawab. Belum lagi panggilan dari Chu Yumo. Jika kau memberikan helikopter kepada gadis ini, dia pasti tidak akan menginginkannya, jadi abaikan saja dia untuk saat ini. Tidak ada alasan untuk menarik kembali apa yang dikirim Chen Yuan.
Jangan mencoba menghentikan Laosu dari mengonsumsi emas anjing. Semua wanita yang menghentikan saudara dari mengonsumsi emas anjing adalah musuh. Untuk yang lain, silakan hubungi dan balas. Meskipun agak sibuk, perlu untuk menjaga hubungan menjilat anjing. Jika hubungan anjing yang menjilat tidak dipelihara dan diperlakukan dingin dalam waktu lama, setelah sekian lama, seberapapun tingginya tingkat kesukaan tersebut, hubungan itu akan berangsur-angsur menurun. Hubungan antar manusia tidak dapat bertahan menghadapi gempuran waktu. Anjing penjilat yang tidak pernah mendapat balasan akan selalu meninggalkanmu. Karena itu, Chen Yuan telah melatih kecepatan mengetiknya yang luar biasa. Bahkan jika Anda mengobrol dengan 20 atau 30 gadis sekaligus, Anda masih bisa merasa nyaman dan santai. Setiap gadis yang mengobrol dengan Chen Yuan tampaknya mendapat balasan kedua. Chen Yuan menerima perhatian yang cukup, dan tidak pernah mengabaikan mereka. Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, dan yang lainnya mengira bahwa merekalah satu-satunya yang mengobrol dengan Chen Yuan di WeChat setiap hari. Padahal, kecepatan mengetiknya memang sangat cepat. Hingga 80 poin semangat, cukup baginya untuk menangani obrolan multi baris sekaligus. Dengan kekuatan mental di bidang ini, pria ini dapat dianggap sebagai seorang jenius. Ini tidak bisa terus seperti ini selamanya. Jika para penjilat ini tidak punya kegiatan setiap hari, mereka hanya ingin mengobrol dan berbicara denganku di telepon sepanjang hari, lalu bagaimana aku bisa punya waktu untuk mengembangkan penjilat baru? Kita harus mencari sesuatu untuk mereka lakukan, agar mereka benar-benar sibuk. Hanya saja orang-orang ini sangat sibuk setiap hari, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan saya. Jadi, ini satu-satunya cara untuk memecahkan permainan. Dalam hati Chen Yuan, dia sudah menyusun kebijakan strategisnya. Melatih setiap target penjilat anjing menjadi presiden kecantikan kelas dunia. Jadi mereka sibuk. Emas penjilat anjing juga terkonsumsi. Waktu saya juga bebas. Anda dapat mengembangkan lebih banyak objek penjilat anjing. Dengan cara ini, 4 burung dengan 1 batu dapat dicapai. Terlebih lagi, setelah orang-orang ini berkembang, mereka juga membuat prestise presiden Yan semakin tinggi secara terselubung, dan statusnya menjadi semakin dihormati. Chen Yuan bukanlah orang terkaya di dunia. Tetapi jika suatu hari nanti, semua 100 pacarnya lebih kaya daripada orang terkaya di dunia. Saya merasa sangat gembira hanya dengan memikirkannya. Ini adalah keadaan tertinggi dalam menikmati nasi lembut. Waktu berkedip. Sudah pukul 5 sore. Masih ada 2 jam sebelum makan malam ulang tahun putri keluarga Ye dimulai. Pada saat ini, semakin banyak tamu yang naik ke kapal pesiar. Mereka semua adalah tokoh-tokoh masyarakat kelas atas di ibu kota. Ada lebih dari 1.000 mobil mewah yang diparkir di dekat pelabuhan, semuanya berharga lebih dari 1 juta yuan. Hal itu benar-benar menarik perhatian banyak orang. Bukan hal yang aneh jika para tamu terbang dengan jet pribadi langsung dan naik ke dek kapal. Dalam surat undangan yang dikeluarkan oleh keluarga Ye, 1 surat undangan dapat membawa 3 tamu ke tempat acara. Jika ada anak-anak di antara para tamu, anak-anak dapat masuk ke tempat acara bersama orang dewasa tanpa surat undangan. Daya tarik keluarga Ye di Shanghai tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang yang mendapatkan surat undangan kali ini adalah semua orang terbaik di kalangan atas Shanghai. Tidak ada satupun dari mereka yang murahan. Oleh karena itu, saya tidak tahu berapa banyak wanita palsu di kota ajaib ini yang ingin berbaur di dalamnya. Pesta makan malam seperti itu tidak memiliki persyaratan tinggi untuk identitas wanita, karena kalangan atas memang membutuhkan beberapa wanita cantik untuk memeriahkan suasana. Tetapi tidak banyak wanita sejati, bahkan jika ada, mereka mungkin tidak mau berpartisipasi dalam pesta makan malam seperti itu. Ini adalah makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, dan selebriti lain yang menghadiri makan malam seperti itu pasti akan kalah pamor, jadi mereka tentu saja tidak peduli. Tetapi para sosialita palsu tidak terlalu peduli. Yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan pria kaya. Mengenal lebih banyak kontak kelas atas. Intinya adalah mereka memiliki wajah cantik. Bagi para gadis, wajah dan tubuh yang cantik adalah semacam modal. Duduk di dek, Chen Yuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih banyak wanita cantik daripada pria yang baru saja datang ke pesta makan malam. Tidak heran orang mengatakan bahwa ada lebih banyak wanita daripada pria di Shanghai. Rumor itu benar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tamu naik ke kapal. Suasana seluruh kapal mulai menjadi meriah. Ada banyak elit yang bombastis di mana-mana, serta para wanita cantik terbaik dengan gaun malam yang indah, memamerkan lekuk tubuh mereka. Sebagian besar gadis-gadis ini memang cantik. Pada dasarnya 80,00%, dan nilai penampilannya di atas 7 poin. Bahkan ada persen dari mereka yang penampilannya melebihi poin. Artinya, dari 1.000 gadis, setidaknya ada 180% yang cantik. Dan kecantikan 8 poin sudah bisa disebut bunga sekolah, bunga departemen. Dapat dilihat bahwa proporsi wanita cantik sangat tinggi. Chen Yuan melirik sekilas,
dan bahkan menemukan 5 wanita cantik dengan nilai 9 poin di antara para selebriti ini. Salah satunya adalah Qin Wushuang. Yang lainnya adalah aktris Jiang Manying. Dia juga datang ke jamuan makan malam ini bersama pacarnya, Bai Wendong, dan dia tampak sangat mesra. Meskipun mereka sudah saling mencintai selama 2 tahun, rasanya seperti mereka masih saling mencintai. Aku benar-benar iri pada mereka. Adapun 3 wanita cantik berperingkat 9 poin lainnya, Chen Yuan tidak mengenal atau melihat mereka. Setelah semakin banyak tamu datang, Chen Yuan mengenakan topeng dan topi. Duduk tenang di pojok sendirian, tidak ada yang mengenalinya. Bab 483. Suasananya damai. Lampunya agak redup. Di aula kapal pesiar yang sangat luas, terdengar musik yang menenangkan. Deretan meja berisi makanan dan minuman lezat, Anda bisa minum sepuasnya. Tersedia makanan penutup, makanan pokok, sup bubur, teh, minuman ringan, sampanye, anggur merah, camilan, semua yang Anda harapkan, persediaan tak terbatas. Pelayan berkeliling di antara para tamu dengan anggur dan sampanye, memberikan layanan paling ramah kepada setiap VIP setiap saat. Di tengah lantai dansa, terdapat beberapa pasangan pria tampan dan wanita cantik yang sedang berdansa. Menunjukkan postur dan temperamen dansa yang elegan, hal itu menarik banyak tamu untuk menonton. Seiring berjalannya waktu, identitas para tamu yang mulai naik kapal pesiar tampak semakin mengagumkan. Terkadang ada aturan tak tertulis saat mengikuti jamuan makan mewah seperti ini. Umumnya, orang-orang dengan status tinggi tidak akan muncul di panggung pada awalnya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin mengagumkan orang-orang yang muncul. Secara tidak langsung, dengan cara ini, Anda akan tampak sangat mencolok, dan Anda juga akan tampak memiliki harga diri. Seperti seorang gadis yang berkencan dengan seorang pria. Apapun yang terjadi, dia tidak akan datang lebih dulu, dan akan tampak tidak berharga jika dia datang lebih dulu. Bahkan jika dia punya banyak waktu, dia akan sengaja menunda kedatangannya lebih dari 10 menit. Pastikan pria itu menunggunya. Jadi ketika kita berkencan dengan seorang gadis, kita biasanya dapat mengumumkan bahwa kita telah tiba 10 menit sebelumnya, dan pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Jika dia adalah seseorang yang suka sering terlambat, dan jika dia terlambat cukup lama, Anda dapat mengatakan setengah jam lebih awal. Singkatnya, jangan biarkan penantian yang cemas memengaruhi suasana kencan. Kita tidak perlu menyalahkan gadis karena terlambat. Hidup adalah seni. Anda hanya perlu memberitahu dia bahwa Anda telah menunggunya cukup lama, dan bahwa Anda tulus dan sabar, dan itu sudah cukup. Jika Anda bersikeras untuk terus mencari jalan buntu, Anda mungkin hanya akan membuat diri Anda sendiri tidak bahagia. Mungkin setelah seorang gadis berkencan denganmu, dia tidak akan bisa berkencan denganmu lagi di lain waktu. Tuan Yan, benarkah Anda? Saya kira saya salah orang. Tepat ketika Chen Yuan sedang mengagumi sosok ramping berbagai wanita terkenal dan cantik. Seorang pria agak gemuk tiba-tiba menghampirinya. Dia tampak terkejut. Zhu Xiaowei, itu Anda. Chen Yuan langsung mengenali pria kecil gemuk di depannya. Meskipun sudah beberapa bulan tidak bertemu, anak ini tampaknya bertambah gemuk lagi, tetapi Chen Yuan masih memiliki kesan mendalam padanya. Gedung Jinmao dibeli oleh keluarga Zhu dan putranya. Tuan Yan, saya melihat beberapa orang berbicara di grup generasi kedua di Seoul hari ini, mengatakan bahwa Tuan Yan telah datang ke ibu kota sihir, dan kemungkinan akan menghadiri makan malam ulang tahun putri keluarga Ye hari ini. Saya tidak menyangka itu benar. Saya hanya iseng dan bosan, saya datang ke sini untuk menambah pengetahuan. Xiao Pang, Anda sudah berada di kota sihir selama beberapa bulan, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Tidak begitu baik. Setelah ayah saya memindahkan asetnya ke Shanghai, situasi bisnis masih belum begitu baik. Dalam 2 tahun terakhir, bisnis tidak berjalan dengan baik. Saya tidak begitu populer di kalangan atas lokal Shanghai. Kata Zhu Xiaowei dengan wajah sedih. Biar ku katakan, di kota metropolitan internasional seperti Shanghai, tingkat perkembangan komersial telah mencapai titik buntu, dan potensi pengembangan lebih lanjut sangat terbatas, karena apa yang dapat dikembangkan pada dasarnya telah dikembangkan secara ekstrim. Lebih baik kau kembali ke Provinsi Hubei, ketika kota film dan televisi Tianmen direncanakan dan dikembangkan, lalu menyebar ke kota-kota sekitarnya, mungkin akan menjadi kota ajaib kedua. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, pria gemuk kecil itu langsung kehilangan pandangannya. Entah apakah Yan selalu membual, atau apakah dia benar-benar memiliki ambisi ini. Apakah kau masih berpikir bahwa lahan seluas 100 jutamu tidak cukup besar? Benar-benar ingin mengubah kota Tianmen, tempat terpencil di pedalaman, menjadi kota ajaib kedua. Tahukah kau seberapa besar dan makmurnya kota itu? Benar-benar ingin menciptakan kota metropolitan internasional seperti ibu kota ajaib. Apalagi ratusan miliar, bahkan jika beberapa triliun atau 10 triliun, mungkin kau tidak akan mampu membangunnya. Kecuali jika itu untuk menanggapi panggilan nasional.
Para pengusaha kaya dari seluruh negeri berbondong-bondong datang ke kota film dan televisi ini dan terus memperluas bangunan di sekitarnya. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan, kota ini berpotensi menjadi kota ajaib kedua. Namun, kota-kota pedalaman tidak memiliki keunggulan unik seperti kota-kota pesisir. Bab 484. Kota Tianmen juga tidak memiliki daya tarik nasional. Tidak banyak pengusaha kaya yang mau berinvestasi di tempat terpencil ini. Jangan menguasai langit, jangan menguasai tanah, jangan menguasai harmoni. Hanya karena Anda selalu sendirian, apakah Anda masih ingin melawan langit? Bahkan kota-kota kunci untuk pembangunan nasional perlu memanfaatkan tren. Seberapa mudahkah mengembangkan kota baru sendirian? Apalagi Anda ingin kota baru ini menjadi kota yang melampaui ibu kota ajaib. Jangan sampai Anda membual. Berapa banyak hidangan yang Anda minum seperti ini? 10 orang terkaya di dunia pun tidak berani membual tentang kehebatan mereka. Saya akan memberi Anda 2 hidangan lagi, saya khawatir Anda bahkan bisa membelinya di Amerika Serikat. Tuan Yan masih humoris seperti biasanya saat berbicara, tetapi sebagai metropolis internasional, potensi pembangunan Shanghai jauh melebihi kota-kota lain. Bisnis tua kami berpikir untuk selaras dengan standar internasional, jadi kami pindah ke sini. Kota ajaib. Pria gemuk kecil itu tersenyum tipis. Sepertinya mereka tidak setuju dengan sudut pandang Chen Yuan. Karena di mata orang lain, potensi pembangunan Shanghai memang jauh lebih tinggi daripada kota-kota lain. Ada talenta terbaik, pendidikan terbaik, perkembangan teknologi paling modern, dan tak terhitung banyaknya anak muda yang berjuang di kota ini. Di metropolis yang makmur seperti ini, tentu saja ada lebih banyak peluang bisnis. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa potensi pembangunan Shanghai terbatas? Kata-kata seperti itu terlalu asing. Baiklah, aku ingin mengajakmu berbisnis bersama, tapi aku tidak memaksa. Aku akan makan dan minum apapun yang aku mau hari ini, dan jangan diungkit-ungkit lagi. Chen Yuan tertawa dan tidak peduli. Tuan Yan, sepertinya aku bertemu teman, aku akan mentraktirnya segelas anggur. Pergi. Chen Yuan melambaikan tangannya. Awalnya, dia akhirnya bertemu kenalan di Shanghai, dan Chen Yuan ingin mengobrol dengannya beberapa kali lagi, tetapi dia punya bisnis sendiri, jadi dia tidak akan mengganggu orang lain. Lagi pula, pria gemuk kecil itu datang ke Shanghai untuk pertama kalinya, jadi dia benar-benar harus menjalin lebih banyak kontak. Jamuan makan hari ini adalah kesempatan langka. Ini adalah kesempatan komunikasi yang sangat komprehensif dan sangat langka di kalangan atas Shanghai. Pertemuan bisnis biasa pasti tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak elit bisnis kaya sekaligus. Zhu Xiaowei tidak tahu. Kelalaian hari ini akan membuatnya menyesal di masa depan. Seandainya dia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik saat itu, kekayaan bersihnya yang mencapai ratusan miliar tidak akan menjadi masalah. Lihat, itu kepala sekolah Wang. Kepala sekolah Wang datang bersama pacar barunya. Harus saya akui, kepala sekolah sangat selektif selama bertahun-tahun. Gadis-gadis yang disukainya selalu selebriti internet. Mereka memang cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Ada satu hal, saya sama sekali tidak bisa membedakan siapa yang mana. Jika Anda ingin berbicara tentang selebriti internet paling awal, seharusnya kepala sekolah. Ketika platform siaran langsung belum berkembang, kepala sekolah adalah selebriti internet super dengan puluhan juta penggemar, dan disebut suami nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aset grup Kianda telah menyusut secara signifikan, dan dengan gelar tuan muda keempat Shanghai, dia mungkin tidak bisa diam saja. Sebenarnya, Big Chat TV, yang diciptakan oleh kepala sekolah, telah berkembang dengan sangat baik. Awalnya, platform ini secara samar-samar menjadi salah satu dari 3 platform siaran langsung domestik utama. Namun, beberapa konsorsium membeli saham secara bertahap, mengakibatkan konflik internal yang terus-menerus. Kepala sekolah sangat marah. Saya hanya menjadi pedagang kecil, Big Chat TV menjadi populer karena hal ini, jika tidak populer sejak awal, mungkin sekarang sudah menjadi salah satu raksasa siaran langsung. Bagaimanapun, pada saat itu, Big Chat TV benar-benar kecil, dan tidak dapat dibandingkan dengan Kianda Group, yang akan diwarisi oleh kepala sekolah. Saya dapat memikirkan sebuah perusahaan video pendek yang nilai pasarnya telah melampaui 5.000 miliar hanya dalam beberapa tahun, dan versi luar negerinya juga telah dirilis, yang populer di seluruh dunia. Ya, saluran video pendek dan siaran langsung benar-benar telah berkembang di luar imajinasi. Big Chat TV saat ini tampaknya telah diambil alih oleh Bapak Yan. Kudengar itu akan mulai bangkit lagi secara bertahap. Kemunculan Presiden Wang menyebabkan banyak orang membicarakannya. Banyak juga orang yang berkumpul dan bersulang untuknya. Xiao Wang sangat terkenal di industri hiburan, lebih terkenal dari Tuan Yan. Sejauh ini, dia masih sangat populer. Bagaimanapun, unta kurus lebih besar daripada kuda. Nama kepala sekolah bagaikan guntur. Terlebih lagi, dia berusia 30-an dan masih belum menikah.
Dia telah berganti pacar satu demi satu, tetapi mustahil bagi gadis-gadis selebriti internet ini untuk menikah dengan keluarga kaya. Lao Wang tidak akan menyetujui pernikahan seperti itu. Pastikan untuk menemukan yang tepat. Putri keluarga Ye adalah pilihan terbaik. Namun, putri keluarga Ye belum tentu menyukai Xiao Wang. Lagi pula, reputasi Xiao Wang tidak begitu baik. Julukan playboy sudah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Itu wajar untuk anak perempuan biasa. Tapi, untuk keluarga kaya raya seperti klan Ye, status tuan muda Anda benar-benar tidak cukup. Berbicara tentang kepala sekolah Wang, aku teringat orang lain. Dia juga generasi kedua orang kaya raya saat ini, dan latar belakang identitasnya bahkan lebih misterius. Dia juga populer di seluruh internet, tetapi perilakunya bahkan lebih buruk daripada kepala sekolah. Apakah kau membicarakan Tuan Yan? Orang ini belakangan ini sering muncul di industri hiburan. Aku tidak tahu apakah Tuan Yan datang ke jamuan makan hari ini. Kudengar dia muncul di Universitas Shanghai beberapa hari yang lalu. Tuan Yan mungkin tidak akan datang. Lagi pula, dia penuh gosip dan reputasi buruk. Netizen mencaci maki dia. Saat ini, dia harus bersikap rendah diri. Jika Tuan Yan datang untuk menghadiri jamuan makan mewah di Shanghai hari ini, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa pebisnis duduk di sebelah Chen Yuan. Sambil makan biji melon, banyak sekali diskusi yang terjadi. Chen Yuan berpikir bahwa orang-orang kelas atas ini akan berbicara bebas tentang urusan negara, perkembangan situasi terkini, dan berita internasional. Topiknya pasti sangat berkelas. Siapa sangka orang-orang berpakaian rapi ini penuh dengan gosip. Bahkan lebih banyak gosip daripada seorang wanita. Dan orang yang bergosip itu masih tetap dirinya sendiri. Yang disebut masyarakat kelas atas ternyata tidak lebih dari itu. Setelah Presiden Wang memasuki perjamuan, ia segera bergabung dengan sekelompok putra generasi kedua. Tak lama kemudian, Qin Wufeng juga naik ke kapal pesiar. Anak muda ini tampak tampan dengan setelan jas dan sepatu kulit hari ini, yang juga memicu banyak komentar orang. Apakah ini putra keluarga Qin? Dia benar-benar tampan di usia semuda ini. Gen keluarga Qin memang sudah bagus. Ayah dan ibunya adalah tokoh berpengaruh di kota saat itu. Qin Wushuang sangat tampan sehingga bisa disebut nomor 2 di kota. Kakak perempuannya memiliki penampilan seperti Dewi, dan adik laki-lakinya tentu saja tidak cukup tampan. Ini akan jadi buruk. Aku yakin, target malam ini adalah Tuan Muda Qin. Dia muda, kaya, dan tampan. Jika dia bisa ditangkap, dia akan dibebaskan. Baiklah, jangan bermimpi, ketika kau mengemukakan ide ini, aku khawatir sudah ada ratusan pesaing di tempat kejadian. Benar saja, setelah Qin Wufeng muncul, banyak wanita terkenal dan cantik mengelilinginya. Dia merasa kewalahan. Lihat, bukankah ini Tuan Muda Li? Tuan Muda Li juga ada di sini. Bab 485. Kerumunan itu mencari ketenaran. Ini adalah pria tinggi dan elegan berjas dan sepatu kulit. Kulitnya cerah dan temperamennya tenang. Dengan kacamata berbingkai emas di wajahnya, ia tampak lembut dan terkendali. Ia memiliki rambut hitam tebal, hidung mancung, bibir tipis, alis tebal, mata berbinar, dan fitur wajah yang tampan. Penampilannya seperti binatang buas yang lembut. Li Jiamu berusia 29 tahun ini. Pria seusia ini telah sepenuhnya kehilangan sifat kekanak-kanakan seorang pemuda, tetapi ia tidak terlihat tua. Justru di puncak kehidupan, penuh semangat. Terlebih lagi, ia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan bisnis keluarga, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di grup perusahaan. Intinya, reputasi Li Jiamu di industri hiburan tidak mencolok, dan skandalnya jarang terungkap. Di antara 4 pria muda di Shanghai, pria ini justru memiliki reputasi terbaik. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan kendali keluarga Li atas opini publik. Tuan Muda Li ada di sini. Dia adalah bintang utama hari ini. Di antara semua orang kaya di Shanghai, hanya Tuan Muda Li yang pantas menjadi putri keluarga Ye. Kenapa? Bukankah kepala sekolah Wang dan Tuan Qin juga datang? Kedua orang ini tidak kalah hebat dari Li Shao, kan? Kau tidak mengerti ini. Kudengar Ye Qianjin baru lulus kuliah tahun ini, dan usianya baru awal 20-an. Meskipun kepala sekolah Wang sangat terkenal, dia terlalu bebas dan tidak terkendali. Keluarga Ye mungkin tidak akan mempertimbangkan untuk menikahi keluarga Wang. Sedangkan Qin Wufeng, dia terlalu muda, baru tahun ini, masih anak-anak, satu-satunya yang bisa menandingi kekuatan keluarga Ye, dan seumuran, berbakat, licik, dan penuh tipu daya di generasi muda, siapa lagi selain Li Shao. Ku bilang, bisakah kalian berhenti bergosip berlebihan? Ini hanya makan malam ulang tahun untuk putri keluarga Ye. Kenapa kalian membuatnya seolah-olah sedang mencari calon suami? Jangan bilang, ini benar-benar tentang mencari calon suami. Kalau tidak, kenapa keluarga Ye mengundang begitu banyak talenta muda? Di seluruh kota sihir, mungkin sepertiga dari talenta terbaik telah diundang ke sini.
Para pemuda yang menghadiri pesta, tidak ada yang memiliki kekayaan bersih kurang dari juta, bahkan jika dia tidak memiliki banyak uang, orang ini mungkin memiliki prestasi luar biasa di bidang lain. Sekelompok elit gosip banyak berbicara. Banyak orang berspekulasi bahwa keluarga Ye benar-benar berniat untuk menikah. Atau ingin merekrut menantu laki-laki. Karena garis keturunan langsung keluarga Ye, hanya tersisa Yuan nomor 1 dari kota iblis, satu-satunya garis keturunan. Menikah muda dan punya anak muda. Ini adalah keinginan yang telah lama diidamkan oleh lelaki tua keluarga Ye. Seluruh warisan keluarga terikat bersama. Ye Han tidak punya banyak pilihan. Dengan kata lain, keluarga memberinya cukup banyak pilihan, tetapi harus ada batasan. Calon suaminya harus berada di atas level tertentu. Jika tidak, seperti konsorsium Samsung di negara tetangga, sang putri, kepala konsorsium yang terhormat, menikahi seorang satpam yang tidak berharga karena cinta bebasnya. Pada akhirnya, menjadi bahan olok-olok global. Keluarga Ye tidak ingin menjadi konsorsium Samsung kedua. Makan malam ulang tahun hari ini sudah diketahui semua orang. Di permukaan, itu adalah makan malam ulang tahun, tetapi sebenarnya itu adalah makan malam kencan buta. Dan itu adalah makan malam kencan buta dengan standar tertinggi di Shanghai. Jika bukan pesta ulang tahun biasa, tidak perlu membuat acara sebesar itu, membuat seluruh kalangan atas kota ajaib itu terkenal. Pertunjukannya begitu menakjubkan. Mungkin ada lebih dari 3.000 tamu yang menghadiri jamuan makan tersebut. Siapa yang mengundang begitu banyak orang untuk makan malam ulang tahunnya? Masih menetapkan standar setinggi itu. Ada banyak trik untuk menjual daging anjing. Banyak sosialita palsu berusaha keras untuk menyelinap ke perjamuan mewah, bukan karena mereka ingin memikat pria kaya. Semua orang tahu itu. Baru saja, sebuah helikopter mewah melesat. Mendarat di dek kapal pesiar. Semua orang mengalihkan pandangan. Setelah pesawat berhenti total, pintu palka terbuka. Dua gadis polos dengan gaun malam turun dari pesawat. Dari kedua wanita ini, yang satu lincah dan cantik, seperti Putri Loli, dia mengenakan gaun putri hitam, dengan fitur yang indah, kulit putih, sosok yang menawan, kaki ramping, sangat imut. Pria yang menyukai Lolita mungkin tidak akan menolak sedikit pun yang satu ini. Bahkan di kapal pesiar tempat para selebriti dan wanita cantik berkumpul, dia masih bisa membuat mata orang berbinar dan meninggalkan kesan mendalam. Adapun yang lainnya, mengenakan gaun kuno biru langit, dia tampak seperti peri yang keluar dari lukisan, memancarkan aura yang menakjubkan dari seluruh tubuhnya. Sepertinya keindahan lonceng itu begitu memukau sehingga melampaui keberuntungan dunia. Setiap gerakannya menggugah jiwa, otot dan tulang yang dingin, keindahan nasional dan aroma surgawi. Sial! Ini sangat indah, bukankah ini terlalu indah? Selain Nona Qin Wushuang, aku belum pernah melihat gadis secantik ini di kota iblis kita. Dia, mungkin Ye Qianjin, kan? Dia datang ke sini naik Jaguar Super, statusnya jelas bukan orang biasa. Dia bukan Ye Qianjin. Aku pernah melihatnya di internet. Dia sepertinya seorang hostes internet. Tuan Yan memberinya tip, aku juga kenal gadis di sebelahnya. Orang terkaya di Seoul, istri kedua keluarga Lin, Lin Ziluo, pasar saham Lin Group anjlok baru-baru ini, hidup tidak mudah, Nona Lin kita sepertinya tidak berperasaan, kelemahan keluarga tidak berpengaruh padanya, dia masih makan, minum, dan bersenang-senang. Seorang gadis dengan wajah selebriti internet berkata dengan agak iri. Dia menghabiskan lebih dari 200 juta yuan untuk operasi plastik, hanya ingin membuat dirinya lebih cantik, agar bisa berbaur dengan kalangan atas dan memenangkan hati para pria yang lebih baik. Mengapa pada akhirnya, para pria ini tampaknya buta dan menyukai gadis-gadis yang jelas-jelas tidak begitu cantik? Wajah oval tidak begitu halus, kulitnya tidak begitu putih dan transparan, dan hidungnya tidak begitu mancung, apa yang begitu istimewa darinya? Mungkinkah suntikan pencerah kulit dan asam hyaluronatku semuanya sia-sia? Butakan mata anjingmu. Lolo, kenapa banyak sekali orang di kapal hari ini? Aku agak takut. Kenapa mereka semua menatap kita? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Wang Mengmeng meraih tangan Lin Ziluo dan berkata dengan gugup. Jangan takut, santai saja, perlakukan mereka seperti monyet, jadi kamu tidak akan gugup. Lin Ziluo menepuk punggung Wang Mengmeng. Sepertinya memang efektif, tapi Lolo, bukankah pakaian yang kupakai hari ini agak terlalu terbuka, terasa agak transparan? Bukankah itu terbuka? Ini sudah gaun malam yang paling konservatif. Kalau kamu tidak percaya, lihat apa yang orang lain kenakan. Kenapa mereka semua berpakaian seperti ini, bukankah mereka malu? Wang Mengmeng menatapnya tajam. Para wanita dan gadis cantik di kapal pesiar ini, pakaian mereka sungguh menarik perhatian, dan mungkin lebih berani daripada di TV. Benar saja, seni berasal dari kehidupan. Luo, ayo cepat cari kakak, ya, aku tidak mau dikelilingi orang. Wang Mengmeng buru-buru mendesak. Bab 486. Lin Ziluo mengangguk panik, seperti ayam yang mematuk nasi.
Ketika kita berada di lingkungan yang asing dan menghadapi sekelompok orang asing, kita secara naluriah ingin mencari kenalan. Dengan cara ini, akan ada perasaan cepat berintegrasi ke dalam lingkungan. Jika tidak, akan sangat tidak aman. Jadi setelah Lin Ziluo turun dari pesawat, dia juga sangat ingin menemukan Chen Yuan. Masuk ke aula perjamuan. Kedua gadis kecil itu, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo, mengamati kerumunan dengan cermat. Tak lama kemudian mereka menemukan Chen Yuan bersembunyi di sudut. Pria ini mengenakan masker dan topi. Itu sebenarnya cukup mencolok. Karena semua orang mengenakan pakaian formal, dengan gaya rambut rapi, jas, dan sepatu kulit, dan semua orang tidak mengenakan masker untuk menutupi diri agar terlihat. Begitu pula dengan para bintang. Sebaliknya, kau bersembunyi di sudut, mengenakan masker dan topi bertepi, dan pakaiannya juga sangat aneh, terasa seperti piyama atau jubah mandi. Ternyata memang jubah mandi. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk. Bukankah itu berarti jika kau tidak mengenakan pakaian formal, kau tidak bisa naik kapal? Mengapa kau pengecualian? Jadi, meskipun Chen Yuan bersembunyi di sudut, dia benar-benar mencolok. Mengmeng, aku menemukan kakak Chen Yuan, ayo ke sana. Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Di sini, apa kau melihatnya? Itu yang di sudut tenggara mengenakan jubah mandi. Oh, aku melihatnya. Mengapa kakakku seperti ini? Mengapa dia mengenakan jubah mandi dan berkeliaran di sini di pesta ulang tahun kalangan atas? Kau tidak mengerti, kakak Chen Yuan melakukan ini untuk menunjukkan kepribadiannya, jadi dia harus berbeda dari orang biasa. Mengenakan setelan bermerek bukanlah hal yang besar. Kakak Chen Yuan mengenakan jubah mandi, dan ketampanannya juga bisa mengejutkan orang banyak. Lolo, kamu pandai sekali membual, bisakah kamu lebih normal? Aku merasa kamu hampir seperti anjing penjilat kakakku. Aku bukan penjilat anjing. Kakak Chen Yuan benar-benar berbeda. Kedua gadis itu berceloteh. Tapi Lin Ziluo benar-benar salah duga kali ini. Alasan utama, Chen Yuan tidak mencoba menunjukkan kepribadiannya, adalah karena dia belum turun dari kapal beberapa hari terakhir, dan dia tidak membawa pakaian ganti. Dia hanya bisa mengenakan jubah mandi agar terlihat lebih dekat. Dia memang tidak peduli dengan detailnya. Semuanya sangat santai, bebas dan mudah. Halo, Nona cantik, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Wang Mengmeng belum sampai di Chen Yuan. Tiba-tiba seorang pria tampan menghentikan langkah Wang Mengmeng dan mengajaknya berdansa. Pria ini tingginya 187 cm, tampan, tinggi, dan gagah. Ya Tuhan, itu yang Tianjun, putra dari Forseas Group. Aku sudah lama mengincarnya. Sayang sekali, kenapa dia tidak mengajakku berdansa? Menurutku Yang Shaozhen sangat tampan dan tinggi. Dia lebih tampan daripada Presiden Wang, Li Shao, dan Qin Shao. Dia tipe favoritku. Forseas Group juga memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Dia benar-benar memenuhi semua keinginanku. Fantasi, kenapa dia tidak menyukaiku? Dari segi tinggi dan penampilan, Yang Shao tidak kalah dengan bintang-bintang terkenal itu, dan latar belakang keluarganya sangat kuat. Di antara para pemuda kaya yang hadir, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kondisi komprehensif. Murid Wang Mengmeng, kita bertemu lagi. Saya ingin bertanya apakah saya bisa membantu Anda, dan saya juga ingin mengajak Anda berdansa. Tepat ketika beberapa selebriti gadungan sedang membicarakannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar lagi dari kerumunan. Entah kapan itu dimulai, putra sulung keluarga Qin, yang menjadi pusat perhatian semua orang, tiba-tiba datang lagi. Dan anak muda ini langsung menepis tangan Yang Tianjun, tanpa menunjukkan rasa malu sama sekali, seolah berkata, Wang Mengmeng sudah menjadi mangsa yang saya incar, kau, jangan coba-coba mendekatinya. Pada saat ini, Wang Mengmeng benar-benar tercengang. Saya pernah mendengar bahwa di pesta-pesta mewah, sangat wajar bagi pria untuk mengajak wanita berdansa. Saya tidak tahu apakah saya bisa menolak. Tuan Muda Qin, saya yang pertama mengajak wanita ini berdansa, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang duluan? Kata Yang Tianjun dengan tidak senang. Keluarga Qin Anda memiliki latar belakang yang luar biasa di kota iblis, jadi Anda tidak bisa kehilangan muka seperti ini, bukan? Tuan, duluan. Tuan Muda, saya tidak pernah tahu kalau harus berdasarkan siapa yang duluan merayu perempuan. Dialah yang kusuka, Qin Wufeng. Yang Tianjun, kau tidak pantas menyentuhnya. Jangan kira aku tidak tahu siapa dirimu, bajingan. Siapa aku? Aku tidak butuh Tuan Muda Qin untuk menjagaku. Kedua pria tua dan muda itu mulai saling berhadapan. Dan pada saat yang sama mengulurkan tangan mengundang kepada Wang Mengmeng. Gadis ini, sungguh beruntung sekali. Apakah ini berarti membiarkan Tuan Muda Qin dan Tuan Muda yang cemburu padanya secara bersamaan? Dia benar-benar cantik. Dia memiliki aura alami yang tidak dimiliki gadis lain. Sangat murni dan alami. Ini tidak bisa didapatkan melalui operasi plastik medis.
Teratai putih lain yang suka berpura-pura polos. Apakah pria hanya menyukai tipe seperti ini? Seorang wanita yang melakukan operasi kosmetik mencaci maki dengan iri. Suasananya agak aneh. Saat ini, Wang Mengmeng tidak menerima ajakan siapapun. Sebaliknya, dia berbelok di sudut, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan di belakang seorang pria berjubah mandi. Bukan hanya Wang Mengmeng yang mengikuti pria itu. Bahkan Lin Ziluo pun mengikutinya. Dan masing-masing memegang lengannya. Tampaknya sangat intim. Sekarang, semakin banyak mata tertuju pada Chen Yuan. Semua orang mulai bertanya-tanya. Di mana sebenarnya pria berjubah mandi ini? Gadis ini benar-benar bisa menolak Tuan Muda Qin dan Tuan Muda yang demi dia. Ketika semakin banyak mata yang tertarik, orang-orang secara alami akan merasa familiar dengannya. Siapakah saya? Ternyata saya Bos Yan. Saya sangat senang bertemu lagi. Meskipun ada beberapa hal tidak menyenangkan yang terjadi terakhir kali, saya tidak menganggapnya serius. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan berdamai? Mungkin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Saya saudara ipar Anda. Qin Wufeng berjalan menghampiri Chen Yuan, mengangkat kepalanya dan tampak malu. Kata-katanya sangat arogan, sikapnya juga sangat arogan. Tampaknya Wang Mengmeng sudah lama bertekad untuk menang, dan jika dia tidak bisa mengejar, dia tidak akan menyerah. Mentalitasnya sebagai orang kaya mudah dipahami. Dia tidak tertarik pada wanita yang terlalu mudah didapatkan, atau yang menawarkan diri untuk mengantar ke rumahnya. Saya suka melakukan sesuatu yang menantang. Semakin Anda tidak bisa mengejar, semakin Anda mengabaikan saya, semakin saya tertarik. Dan dia bisa merasakan bahwa Wang Mengmeng benar-benar tidak sedang jual mahal, tetapi benar-benar tidak tertarik padanya. Sebaliknya, dia bahkan lebih bersemangat dan tertarik. Sejak dia dikalahkan oleh Chen Yuan terakhir kali, dia diperingatkan lagi oleh saudara perempuannya, Qin Wushuang. Konon Wang Mengmeng adalah adik perempuan Presiden Yan, jadi dia tidak bisa ikut campur begitu saja. Qin Wufeng memberontak. Semakin kau tidak membiarkanku ikut campur, semakin aku akan ikut campur, dan aku harus mengejar Wang Mengmeng. Begitu Qin Wufeng mengatakan ini, tiba-tiba semua orang terkejut. Tuan Yan, apakah dia Tuan Yan? Aku bertanya siapa yang berpakaian begitu santai dan tidak sopan. Ternyata Tuan Yan juga ada di sini. Bah, dia bajingan. Dihadapkan dengan tunjuk-tunjukkan dari sekelompok orang yang makan melon, Chen Yuan langsung melepas topengnya. Bab 487. Semua mata terpaku. Benar saja, itu wajah yang familiar namun asing. Aku familiar dengan wajah Pak Yan, yang sudah berkali-kali digunakan di Weibo dan Fox Sound. Keanehannya juga karena kebanyakan orang belum pernah melihat wujud aslinya. Benar-benar Pak Yan. Dia lebih tampan di kehidupan nyata daripada di foto. Pantas saja banyak gadis bodoh yang rela ditipu olehnya. Bajingan, keparat, melakukan apa saja sesukanya hanya karena kaya. Bisakah dia menipu perasaan seorang gadis hanya karena dia tampan? Wajah macam apa yang dia miliki untuk tampil di tempat umum seperti ini? Kalau kutanya, merokok lebih buruk daripada kepala sekolah Wang. Meskipun kepala sekolah sudah berkencan dengan lebih dari selusin pacar dan memiliki reputasi sebagai playboy, dia putus dengan setiap pacarnya tanpa skandal besar. Aku tidak pernah mengeluh, kepala sekolah telah melakukan lebih dari yang seharusnya dalam hal ini. Tidak mungkin, Pak Yan adalah karakter yang hebat. Setelah putus dengan seorang gadis, bukankah dia akan memberikan uang putus? Terjadi banyak diskusi. Gosip berkobar hebat. Saat ini, Li Jiamu dan sekelompok anak orang kaya generasi kedua di sampingnya juga berjalan ke arah ini. Terlepas dari apakah asap gosip akan selalu muncul atau tidak, itu sesuai dengan harapannya. Sekarang sudah di sini, ayo sapa. Terakhir kali mereka mengadakan acara perpisahan di Seoul, mereka kalah dari Chen Yuan. Keduanya saling berhadapan secara diam-diam, dan mereka belum bertemu sampai sekarang. Tidak apa-apa jika kau tidak datang hari ini, karena kau sudah di sini, bukankah itu sama saja dengan mengundang penghinaan? Sudah siap melayanimu. Li Jiamu mengedipkan mata. Senyum sinis yang tak terlihat muncul dari sudut mulutnya. Detik berikutnya. Di antara kerumunan, seorang wanita cantik dengan penampilan polos dan lemah, tampak begitu menyedihkan, tiba-tiba bergegas menuju Chen Yuan. Sambil memegang perutnya yang sedikit membuncit, dia berlutut di depan Chen Yuan. Air mata di rongga matanya mengalir deras. Sangat menyakitkan untuk dilihat. Kakak Chen Yuan, akhirnya aku menemukanmu, jangan tinggalkan Xiao Xiao, jangan tinggalkan aku, oke. Anak kita sudah lebih dari 3 bulan, Xiao Xiao tidak menginginkan uangmu, aku tidak menginginkan apapun darimu, selama aku bersamamu, bahkan jika kau punya wanita lain, aku rela. Wuo gelombang. Kakak Chen Yuan, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu gelombang. Aku akan mati tanpamu, aku benar-benar akan mati.
Gadis itu menangis terseduh-seduh, lalu berlutut di depan Chen Yuan seperti anjing, memohon tanpa henti. Seketika semua orang bingung. Terjadi kehebohan. Aku mengenalinya. Bukankah gadis ini Zhang Xiaoxiao? Wanita yang hamil karena Tuan Yan, yang tidak mau menggugurkan kandungan, dan sangat ingin melahirkan anak. Dia bodoh sekali, tidak pantas untuk pria seperti itu. Kupikir dia cantik, setidaknya dia masih siswi sekolah, dan dia malah bertemu dengan sampah masyarakat seperti ini, bah. Chen Yuan keterlaluan, binatang buas, binatang buas. Zhang Xiaoxiao berteriak keras. Penampilannya yang sedih dan rendah hati langsung membangkitkan simpati dari banyak tamu. Kemampuan aktingnya bisa disebut setara aktor. Rumor seperti itu sudah pernah tersebar di internet. Aku tidak menyangka versi langsungnya akan lebih seru. Sepertiga dari kalangan atas seluruh kota iblis berkumpul di sini, dan Tuan Yan membuat lelucon sebesar ini hari ini. Aku khawatir dia tidak akan punya muka di ibu kota iblis di masa depan. Saat ini, masih banyak tamu yang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Bahkan anggota keluarga Ye yang menjadi penyelenggara pun tampak sangat tidak puas. Hari ini adalah makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, bukan tempat untukmu membuat keributan. Apakah ada hal yang tidak bisa dilakukan secara pribadi? Apakah kau harus membuat skandal seperti ini di depan umum? Kau bicara omong kosong. Kakak Chen Yuan sama sekali tidak mengenalmu. Mengapa kau memfitnahnya? Aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Atau apakah kau mengambil uang orang lain? Pergi sana. Chen Yuan belum sempat bicara. Lin Ziluo berdiri dengan marah. Mendorong Zhang Xiaoxiao menjauh. Siapa sangka wanita ini bisa disebut wanita murahan kelas atas dengan kemampuan akting kelas atas. Mengikuti kekuatan Lin Ziluo, dia jatuh ke tanah. Kemudian dia memegang perutnya dan meraung kesakitan. Sakit, sangat sakit. Kakak Chen Yuan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Zhang Xiaoxiao menangis terseduh-seduh. Semakin banyak orang mulai bersimpati padanya. Ini terlalu berlebihan, ini terlalu menipu. Mereka sudah hamil, dan kau masih mendorong mereka seperti ini. Aku takut anak itu akan meninggal. Mungkinkah ini disengaja? Ah, berdarah, ya Tuhan, cepat ke dokter. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak menggunakan kekerasan, aku hanya menyentuhnya dengan ringan, siapa yang tahu. Lin Ziluo benar-benar panik sekarang. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar hamil. Lawannya benar-benar mulai berdarah. Rasa sakitnya juga tidak terlihat seperti pura-pura. Kemampuan akting yang luar biasa, tidak ada yang lebih baik daripada pengganti sungguhan. Zhang Xiaoxiao memang hamil, tetapi anak itu bukan anak Chen Yuan, tetapi dia sendiri tidak menginginkannya, jadi dia minum pil aborsi sejak dini, memanfaatkan situasi, dan datang ke tempat kejadian untuk menyentuh porselen. Seperti yang diharapkan dari seorang mahasiswi terbaik di Departemen Akting Akademi Drama Shanghai. Terlalu keras pada diri sendiri. Bahkan Li Jiamu sedikit terkejut. Chen Yuan mungkin tidak akan bisa melupakan kejadian ini meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Selama video itu tersebar, Tuan Yan akan hancur. Tuan Muda Ye, makan malam ulang tahun Nona Ye Han akan segera dimulai. Saya rasa tidak baik jika seseorang membuat keributan di tempat umum. Meskipun Tuan Yan memiliki status yang luar biasa, ini tetaplah makan malam yang diadakan oleh keluarga Ye. Tindakan Tuan Yan tidak baik untuk keluarga Ye, mengapa Anda tidak menurunkan gadis ini dari kapal terlebih dahulu, dan segera membawanya ke dokter? Kata Li Jiamu kepada seorang pemuda kaya raya. Pemuda kaya raya generasi kedua ini kebetulan adalah putra Ye Yaozu, Ye Tianling. Meskipun ia hanya keturunan tidak langsung dari keluarga Ye, tidak ada seorang pun dalam garis keturunan langsung keluarga Ye, sehingga keturunan tidak langsung juga sangat populer. Terutama ayahnya adalah Ye Yaozu, yang memiliki pengaruh besar di grup Longhua. Jadi dia dapat dianggap sebagai salah satu tuan muda terkenal di Shanghai. Dan dia memiliki hubungan baik dengan Li Jiamu. Apa yang dikatakan Li Shao tidaklah tidak masuk akal. Aku baru saja meminta petugas keamanan untuk mengusir orang ini. Mengira aku hebat di Seoul, lalu datang ke ibu kota untuk bersikap arogan. Sungguh keterlaluan. Ye Tianling berkata dengan marah. Dia juga bersimpati dengan pengalaman Zhang Xiaoxiao. Dia merasa harus menegakkan keadilan. Bukannya perempuan tidak boleh bermain, tetapi setidaknya mereka harus mau. Kau benar-benar keterlaluan. Bahkan kami para playboy pun tidak tahan lagi, ini menunjukkan betapa buasnya Tuan Yan. Keamanan, di mana petugas keamanan, usir orang ini. Ternyata ada yang membuat masalah. Para petugas keamanan di kapal pesiar segera bergegas mendekat. Bahkan Kapten Wu Chenggong, serta para pemimpin dari berbagai departemen, juga mendengar berita itu. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat hening. Bahkan musik yang sedang diputar pun berhenti. Bab 488.
siapa yang membuat masalah? Ini dia, Kapten Wu, Manajer Liu, dan Kapten Shen. Tolong segera singkirkan orang ini dari kapal. Sungguh memalukan, aku sangat meremehkan orang bejat yang suka menindas wanita dan berani membuat masalah di pesta. Singkirkan dia sekarang juga. Ye Tianling memberi perintah kepada sekelompok petugas keamanan. Ngomong-ngomong, dia menunjuk Chen Yuan. Tidak apa-apa jika tidak menunjuk, tetapi ketika dia menunjuk, ekspresi semua petugas keamanan langsung membeku. Seperti membatu. Apakah kalian yakin tidak bercanda? Ayo kita usir bos besar. Apakah kalian masih ingin mengadakan pesta makan malam hari ini? Patung pasir besar. Tuan Muda Ye, apakah Anda serius? Wu Chenggong bertanya dengan serius. Kenapa? Kata-kataku tidak berpengaruh. Hari ini adalah jamuan makan keluarga Yeku, dan seluruh kapal telah disewa oleh keluarga Yeku. Siapapun yang kuminta untuk keluar harus keluar. Aku tidak peduli statusnya di luar, status apapun, ingat, ini adalah ibu kota iblis, dan ini adalah tempat keluarga Yeku, jadi cepatlah. Ye Tianling memeganginya dengan satu tangan, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dia meletakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di belakang pinggangnya, dengan ekspresi pemberontak dan aura yang mendominasi. Dikelilingi oleh aura yang megah, menarik perhatian. Kurasa hari ini adalah waktu yang tepat baginya, Ye Tianling, untuk menjadi terkenal di dunia. Singkatnya, namanya bergema di seluruh daratan. Kudengar sejak debutnya, dia selalu bertindak agresif dan tidak pernah ditampar wajahnya. Seluruh lingkaran generasi kedua di Provinsi Hubei menghormatinya. Jika Yan selalu ditampar wajahnya oleh Ye Sao hari ini. Mulai sekarang, di kalangan generasi kedua di seluruh negeri, tidak akan ada seorang pun yang tidak mengenalnya, Ye Tianling. Sehebat apapun dirimu di Seoul, kau tetaplah adik laki-laki saat datang ke Shanghai. Menamparkan wajah Tuan Yan, dan berteman dengan Li Sao bukanlah suatu kerugian. Li Shaoben adalah salah satu dari 4 tuan muda Shanghai, dan dia masih memiliki hubungan pertemanan dengannya, jadi seharusnya wajar jika dia berada di timnya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Chenggong langsung memerah. Segera, dia berjalan menuju Chen Yuan dengan langkah mantap. Di mata orang lain, Presiden Yan takut dia akan kehilangan semua muka hari ini. Jika kau benar-benar diusir dari kapal, bagaimana kau akan terlihat di Shanghai di masa depan? Li Jiamu tersenyum tipis. Semua orang saling pandang. Menunggu asap mereda. Saat itu, Wu Chenggong memimpin tim petugas keamanan dan berjalan menghampiri Chen Yuan. Detik berikutnya, semua orang membungkuk 90 derajat, termasuk Kapten Wu Chenggong. Hai bos. Bingung di mana-mana. Terkejut. Bola mata mereka copot satu per satu. Ini, situasi apa ini? Tuan Yan. Apakah dia bos Guangming? Tidak, bukankah kapal Guangming milik keluarga Dong? Kapan kapal itu menjadi milik Tuan Yan? Kau tidak tahu ini. Kudengar bisnis keluarga Dong telah menyusut secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan mulai menjual properti keluarga. Tidak mengherankan jika Guangming dijual. Aku pernah melihat informasi listing di Tianwang sebelumnya. Harganya 70 miliar. Mungkinkah Tuan Yan membeli Guangming secara langsung? Itu memalukan. Sekelompok elit bisnis berdiskusi. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Perkembangan situasinya benar-benar tak terduga. Bos, Tuan Muda Ye akan mengusir Anda dari kapal. Apa yang harus kita lakukan dengan masalah ini? Tanya Wu Chenggong. Apakah masih perlu meminta instruksi untuk hal semacam ini? Jika dia ingin melemparkan saya ke laut, maka lemparkan saja anak ini, dan Tuan Muda Li itu, saya sudah tidak menyukainya, jadi mari kita lemparkan dia bersama-sama. Baik, bos. Wu Chenggong mengangguk. Matanya tegas. Dia dipromosikan sendiri oleh Chen Yuan, dan dia akan benar-benar tanpa ragu menjalankan perintah Chen Yuan. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli level Anda di dunia kejahatan. Yan selalu berkata untuk membuangnya, jadi dia harus membuangnya. Segera. Sekelompok lebih dari 20 orang besar, di bawah komando Wu Chenggong, mengepung Li Jiamu, Ye Tianling, dan yang lainnya. Tanpa basa-basi, langsung saja seret orang-orang itu. Apa yang akan kau lakukan? Ini tempat yang dipesan oleh keluarga Yeku, berani-beraninya kau menyentuhku. Ye Tianling meraung histeris. Namun, itu bukan sekadar suara kentut. 3 atau 5 pria besar langsung menekannya ke tanah dan menyeretnya keluar dengan paksa. Beberapa dari kalian, saya sarankan kalian berpikir matang-matang sebelum memulai, kau bahkan mungkin tidak tahu siapa aku, di kota ajaib ini. Menghadapi situasi ini, Li Jiamu tetap tenang dan terkendali, dan ingin memberi peringatan di tengah bahaya. Selama seseorang mengetahui identitasnya, mereka pasti tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Tapi dia sama sekali tidak mengerti. Anak muda Wu Chenggong ini adalah anggota masyarakat kelas bawah. Dia pernah menjadi gangster untuk sementara waktu, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman, jadi dia tidak peduli dengan statusmu. Dan kau tidak punya reputasi.
Wu Chenggong menamparkan pipi kanan Li Jiamu dengan punggung tangannya. Baru saja memukuli Li Shao, penguasa kota sihir, sampai membuatnya kebingungan. Dia tampak tak percaya. Sepertinya dia tidak percaya bahwa sampah seperti kaki berlumpur berani memukulinya. Dan di depan begitu banyak elit kelas atas, menamparkan wajahnya. Keterlaluan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bos besar bilang dia akan mengusirmu, tapi kau masih berani mengancamku. Kau pantas dipukuli, kan? Saudara-saudara, seret dia keluar. Seluruh tempat menjadi hening. Sesak napas. Tanda seru. Sesak. Li Shao, si iblis terkenal, dilempar paksa dari kapal begitu saja, dan bahkan ditampar wajahnya dengan kaki yang kotor. Percaya atau tidak, sampai saat ini, sekelompok orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye berdiri. Ye Yaozu adalah yang pertama menanggung akibatnya. Mereka baru saja mengadakan pertemuan dengan sekelompok bos sejati di ruang konferensi, membiarkan anak-anak muda bermain di aula perjamuan. Siapa sangka kekacauan seperti ini akan terjadi dalam waktu sesingkat itu, Tuan Yan, bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini? Bagaimanapun, ini adalah perjamuan keluarga Ye saya. Tidak apa-apa jika Anda mengusir putra saya. Dia memang agak kurang ajar, tetapi Anda juga mengusir Li Shao. Tamu penting yang diundang oleh keluarga Ye saya. Ye Yaozu berjalan menghampiri Chen Yuan dan berkata dengan sedikit tidak senang. Baiklah, Tuan Ye, anak itu sengaja bersekongkol melawan saya dan membuat saya kehilangan muka. Saya sudah sangat sopan dalam melakukan ini. Jika Anda merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, jamuan makan hari ini dibatalkan, dan saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat sekarang. Berapapun uang yang telah dipesan, akan saya kembalikan 2 kali lipat. Chen Yuan melambaikan tangannya, dia memang seorang bujangan. Jika Anda membuatnya kesal, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Keluarga Ye menyewa hak untuk menggunakan seluruh kapal pesiar selama 1 hari. Proyek ini juga menelan biaya 5.000 juta. Apakah tidak apa-apa jika saya membayar Anda juta? Ye Yaozu sangat terdiam. Memikirkan Yan Zong yang dengan santai menjual pesanan senilai puluhan miliar. Apakah orang seperti itu akan kehilangan muka demi 100 juta? Tentu saja tidak. Jika Tuan Yan dipaksa untuk menyalahkan, anak ini mungkin benar-benar akan meminta orang-orang untuk mengosongkan tempat tersebut. Saat ini, Li Jiamu telah ditarik paksa dari kapal pesiar. Sekretaris Qin Qian juga mengikutinya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pergi. Hei, bukankah ini Tuan Muda Li? Mengapa dia diusir secara paksa? Benar-benar Tuan Muda Li, ya ampun, Tuan Muda Li tidak menyinggung keluarga Ye, kan, dan diusir dari kapal. Sial, ini berita besar. Di hadapan sekelompok tamu yang menunjuk-nunjuk. Li Jiamu merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan terbesar yang pernah ada. Sungguh memalukan. Li Shao, kota sihir yang megah, diusir saat menghadiri perjamuan. Kehilangan muka. Bab 489. Li Jiamu sangat marah di dalam hatinya. Urat-urat di dahinya menegang hebat, dan wajahnya yang semula elegan dan tampan kini tampak sangat garang. Sosok yang mampu mengubah awan dan hujan di ibu kota sihir. Sosok yang mendominasi industri hiburan dan membuat bintang-bintang top domestik gemetar. Seseorang yang tak pernah marah dan penuh wibawa, serta membuat orang-orang di seluruh negeri, muda dan tua, kagum. Saat ini, ia ditampar di muka, dan di bawah pengawasan semua orang, ia diusir hidup-hidup. Aku khawatir besok pagi, ia akan menjadi bahan tertawaan iblis. Memikirkan kemungkinan situasi seperti itu, ia sangat marah hingga hampir gila. Sungguh menjengkelkan. Ia telah melakukan ribuan perhitungan, tetapi ia tidak pernah menyadari bahwa kapal ini milik Chen Yuan. Bukannya menghinanya, ia malah membuat keributan. Tunggu saja, masalah ini tak ada habisnya. Li Jiamu berjalan pergi dengan tatapan muram. Terus tinggal di sini hanya akan menambah jumlah bahan lelucon. Tuan Muda Li, tunggu sebentar, kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa kapal ini milik Jenderal Tembakau? Itu membuat saya merasa malu di hadapan Anda, dan ayah saya tidak akan memukuli saya sampai mati ketika saya pulang. Ye Tianling berjalan mendekat, menuduh dengan wajah tidak puas. Saya tidak tahu tentang ini. Kapal ini sebelumnya milik keluarga Dong, dan seharusnya baru saja dialihkan ke tangan Chen Yuan. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya dilempar ke kapal yang disewa oleh keluarga saya. Apa yang akan dipikirkan orang-orang di lingkaran itu tentang saya? Apakah masih mungkin untuk bermain-main? Ini terlalu memalukan. Kali ini, dia gagal berpura-pura dipaksa, tetapi tertipu. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan berpura-pura sekuat ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun Tuan Yan membuat lelucon di depan umum, apakah itu ada hubungannya dengan saya? Jangan terlalu cepat bereaksi. Sekarang semuanya baik-baik saja, apakah Anda sudah ditampar?
Intinya adalah keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan membantunya. Dia hanyalah anak tiri. Ayahnya, Ye Yaozu, dan ketua Longhua hanya sepupu, bukan saudara kandung. Keponakannya bukanlah keponakan kandungnya. Meskipun dia sering menggunakan status pamannya sebagai simbol prestise, dia tahu bahwa dalam garis keturunan langsung keluarga Ye, dia sama sekali tidak sebanding dengan Ye Han. Dia bisa mendengar keluhan di dalam hati Ye Tianling. Li Jiamu berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Baiklah, kakak Ye, masalah ini adalah kesalahan saya. Pergilah ke rumah keluarga Li saya akan mengatur 2 siswa dari sekolah seni untukmu, dan saya akan memperlakukanmu seperti saudara dan menebus kesalahan saya. Ketika Ye Tianling mendengar ini, matanya langsung berbinar. Benarkah? Kakak Li, mulailah. Di atas kapal. Semua orang tampaknya belum pulih. Tetapi kekacauan tampaknya mereda dengan cepat. Keluarga Ye tampaknya tidak ingin memperburuk keadaan. Begitu banyak tamu terhormat telah naik ke kapal, jika Ye Tianling dan Li Jiamu membuat masalah, jamuan makan akan dibatalkan hari ini. Jelas tidak sepadan. Kepala sekolah, Tuan Yan ini agak menarik. Dia benar-benar membiarkan anak muda Li Jiamu ini menderita begitu banyak. Saya pikir dia akan kehilangan muka hari ini. Di antara kerumunan, gelombang lain dari generasi kedua yang kaya, dipimpin oleh kepala sekolah Wang, berkumpul di satu tempat untuk menyaksikan lelucon. Chen Yuan ini memang tidak sederhana. Kepala sekolah tersenyum sedikit dan mengomentari beberapa kata. Gadis bernama Zhang Xiaoxiao tadi sebenarnya seorang aktris. Saya pernah mendirikan perusahaan film dan televisi. Saat saya merekrut aktris untuk acara tersebut, saya mewawancarainya secara pribadi. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Saya berencana untuk menggunakannya. Siapa sangka mereka juga mewawancarai grup superstar pada saat yang sama, dan terpilih oleh superstar. Ngomong-ngomong, skandal Tuan Yan baru-baru ini sebenarnya sengaja diatur oleh keluarga Li. Itu tidak lain adalah upaya untuk sengaja mencemarkan nama baik Tuan Yan dan membuatnya kehilangan muka. Permusuhan dan dendam macam apa yang ada antara keluarga Li dan Tuan Yan, sampai-sampai mereka sengaja ditargetkan seperti ini. Anda tidak mengerti bahwa Tuan Yan dan tim di belakangnya sedang giat mengembangkan kota film dan televisi, dan telah menginvestasikan ratusan miliar dolar. Mungkin mereka akan terus meningkatkan investasi di masa depan. Skala kota film dan televisi Huaxia yang baru jauh melebihi kota film dan televisi Sendian. Setelah selesai, kota ini akan menjadi kota film dan televisi terbesar di Tiongkok. Ini pasti akan berdampak besar pada kota film dan televisi Sendian. Selain itu, Tuan Yan juga berinvestasi di grup film dan televisi serta perusahaan platform siaran langsung. Ini pasti akan berdampak besar pada grup Yexing di masa depan. Ini cukup untuk mengguncang dominasi keluarga Li di industri hiburan. Apakah Anda pikir anak muda bermarga Li dapat menelan perebutan bisnis yang begitu besar? Begitu ya, tapi tim di balik Tuan Tembakau benar-benar hebat. Dia berhasil menembus pengepungan di pasar yang sudah jenuh, dan membuat beberapa caebol besar menderita. Terlepas dari latar belakangnya dalam hal kekuatan atau intrik, orang ini luar biasa. Baiklah, jangan kita bahas ini lagi, Nona Ye belum muncul, kata kepala sekolah Wang sambil tersenyum. Tatapannya sangat tertarik. Pacar selebriti internet di sebelahnya juga tidak keberatan. Karena dia sudah lama tahu bahwa hubungannya dengan kepala sekolah hanya sementara. Setelah bersama kepala sekolah selama beberapa bulan, mereka bisa memberinya apartemen dan mobil. Ini adalah kekayaan yang tidak bisa dikumpulkan banyak orang setelah kerja keras seumur hidup. Dan dia hanya perlu bermain-main dengan kepala sekolah selama beberapa bulan, dan dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mengapa tidak melakukannya? Segera. Keluarga Ye benar-benar memiliki reputasi, dan seseorang dengan status telah muncul di panggung. Orang pertama yang muncul adalah ketua Longhua Capital, Ye Tianjun. Longhua Capital belum terdaftar di bursa saham. Sekilas, reputasinya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya grup ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada grup Kianda. Sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Longhua Capital telah mencapai peringkat perusahaan teratas dunia. Selain itu, di dalam negeri, Longhua Group Holding memiliki 7 perusahaan teratas. Ada juga perusahaan holding kecil dan menengah, sebanyak ratusan. Sungguh arogan. Setelah itu, Ye Tianling, bibi dari keluarga Ye, muncul. Meskipun aset yang dikendalikannya tidak sekuat Longhua Capital, dia juga seorang taipan perhiasan kelas dunia, salah satu kolektor top di negara ini, mengenal banyak nama besar di industri koleksi, dan memiliki koneksi yang menakutkan. Kemudian, bibi kedua Ye Meiling dan paman kedua Zhou Wenzong muncul. Zhou Wenzong adalah pemimpin kota iblis, perwakilan dari tokoh-tokoh berpengaruh, dan tokoh-tokoh besar seperti Chen Yuan, kepala sekolah Wang, Qin Wufeng, Yang Shao, Ma Shao, Niu Shao, dan lain-lain telah muncul di panggung. Semua tamu bergegas untuk menyanjung sekretaris Zhou dan direktur Ye. Saat itu, di ruangan lain,
Qin Wushuang dan seorang gadis jelek sedang mendiskusikan apa yang terjadi di luar. Gadis ini memiliki sosok yang cantik dan temperamen yang menawan, yang bisa disebut sempurna. Kulitnya seputih giok, bahkan hanya dengan menatap punggungnya saja, Anda akan jatuh cinta padanya tanpa bisa ditolak. Dia adalah pembunuh punggung atas yang legendaris. Namun, gadis dengan temperamen dan sosok yang begitu sempurna ini memiliki wajah yin dan yang. Seolah-olah Tuhan mempermainkannya. Pipi kirinya sangat cantik, hanya dengan melihatnya dari samping, mungkin bahkan Qin Wushuang, yang memiliki nilai wajah 9,6 poin, tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Tetapi di pipi kanannya, terdapat tanda lahir merah gelap yang besar dan sangat jelek, yang benar-benar merusak kecantikannya. Bab 490. Dia mendesah pelan. Dia dan Yehan belum lama saling mengenal. Mereka baru bertemu sekitar setahun yang lalu. Saat pertama kali melihat wajahnya dari samping, mereka terkejut. Kemudian, setelah melihat wajahnya dari atas, mereka menyadari bahwa keberuntungan telah mempermainkan orang. Tidak heran jika putri keluarga Ye tidak pernah menghadiri pesta-pesta selebriti. Di kalangan atas ibu kota sihir, mereka selalu misterius, hanya terdengar namanya saja, tetapi belum pernah melihat orang-orang mereka. Jika bukan karena kesempatan bertemu Yehan, mungkin mereka masih belum saling mengenal. Kak Wushuang, bagaimana pendapatmu tentang Li Jiamu ini? Yehan menyesap air rebusannya dan bertanya dengan tenang. Seseorang yang licik, cerdik, dan berbakat. Kudengar dia bergabung dengan grup bintang pada usia 19 tahun. Hanya dalam 10 tahun, hampir berkat kemampuannya sendiri, dia menduduki posisi presiden grup bintang dan membuat seluruh aset grup berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat, dan dia bisa disebut pemimpin di antara generasi muda. Dan Li Jiamu ini jauh lebih baik daripada kepala sekolah Wang. Belum ada gosip apapun. Ayahku bahkan pernah menjodohkanku dengan Tuan Muda Li beberapa waktu lalu, tetapi pihak lain menolak. Ini pertama kalinya aku, Qin Wushuang, yang sudah dewasa, ditolak untuk makan malam oleh seseorang. Aku sedikit penasaran dengan orang ini. Begitukah? Kakak Wushuang, pernahkah terpikir olehmu bahwa Tuan Muda Li mungkin mencoba mendekatimu, dan dia tahu karaktermu dengan baik, jadi dia sengaja menolakmu untuk membangkitkan rasa ingin tahumu? Yehan tersenyum tipis, profilnya sangat tampan. Di matanya yang tenang seperti air musim gugur, sepertinya dia telah melihat semuanya. Mengetahui segala macam rutinitas. Itu juga mungkin, tapi dia memang membangkitkan rasa ingin tahuku, kata Qin Wushuang terus terang. Beberapa hal mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Li Jiamu telah berkecimpung di industri hiburan sepanjang tahun. Dia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengenal banyak selebriti dan penghibur. Dia tidak tahu berapa banyak mahasiswi cantik yang dia kencani setiap tahun. Lagi pula, fondasinya tidak mungkin bersih, semakin baik seseorang menyamar, semakin kotor dia sebenarnya. Yehan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sudah memahami semuanya. Tatapannya selalu tenang dan mantap. Meskipun Yehan adalah adik perempuan, Qin Wushuang merasa seperti adik perempuan ketika duduk bersamanya. Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya salah, tapi Li Jiamu juga agak sial hari ini. Dia kebetulan bertemu dengan pria bernama Chen Yuan ini, dan dia hampir mengalami bencana. Masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia dipermalukan dan diusir dari kapal. Chen Yuan, pria ini terlalu melanggar hukum dalam tindakannya. Dia menyinggung begitu banyak orang begitu dia datang ke Shanghai. Aku tidak mengatakan bahwa dia memukuli saudaraku sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mempermalukan keluarga Li, dan pada saat yang sama, dia tidak menghormati keluarga Ye. Kudengar kepala sekolah Wang pernah ditampar wajahnya oleh pria ini sebelumnya. Dia telah menyinggung keempat caibol besar di ibu kota, aku belum pernah melihat bajingan seperti itu sebelumnya. Berbicara tentang Chen Yuan, Qin Wushuang merasa malu dan marah. Memikirkan beberapa hari terakhir, pantatnya hampir bengkak karena pria ini. Masih di bawah pengawasan semua orang, dia merasa malu dan marah. Entah kenapa dia masih merasa sedikit keren saat itu. Sialan. Bagaimana mungkin aku memiliki fisik seperti itu? Tidak bisa dipercaya. Tidak. Aku tidak gemetar, aku tidak akan pernah mengakuinya. Bah. Qin Wushuang mulai mengingat kembali perasaan dipukul oleh Chen Yuan. Setelah memikirkannya, ternyata basah. Mendengar penjelasan Qin Wushuang, mata Yehan yang dalam sedikit bergelombang. Perokok ini tampak agak aneh. Aku tidak begitu mengerti apa yang dia pikirkan, dan aku tidak bisa melihat orang seperti apa dia. Beberapa anak laki-laki bukanlah bajingan, dan hati mereka kotor. Sebenarnya, itu mudah terlihat. Tapi perokok ini, Yehan mengerutkan kening, benar-benar tidak mengerti pola perilaku Tuan Yan. Pria ini agak bertentangan di semua sisi. Menurut data survei, Tuan Yan tampaknya terlalu dermawan dalam menghabiskan uang untuk perempuan. Dia sangat dermawan sehingga dia tidak memiliki properti atas namanya sendiri. Hampir semua industri berada di bawah nama beberapa orang kepercayaan.
Bukankah dia takut orang lain mengambilnya sebagai miliknya sendiri, lalu berbalik dan menyangkal orang lain? Di permukaan, dia tampak seperti bajingan, dan semua orang di seluruh negeri tahu bahwa dia bajingan. Tapi sebenarnya, tampaknya dia belum pernah punya pacar resmi. Lin Sutong, satu-satunya pacar yang pernah dikencaninya selama sebulan, meninggalkannya. Identitas, latar belakang, dan tim kekuasaan Tuan Yan juga masih misteri. Tak terduga, seorang bajingan terkenal di negeri ini. Aneh dan keterlaluan rasanya tumbuh dewasa begitu tua dan hanya membicarakan pacar yang baru bersamanya selama sebulan. Saudari Wu Shuang, menurutmu Tuan Yan benar-benar bajingan besar? Tentu saja. Apakah ada keraguan tentang itu? Ada banyak sekali wanita simpanan di sekitarnya. Hari ini dia bersama yang ini, dan besok dia bersama yang itu. Gadis-gadis di sekitarnya berganti-ganti, semuanya cantik. Setidaknya ada 20 atau 30, bukankah ini sangat menggiurkan? Bukankah ini bajingan kelas atas? Dan dia juga menghamili begitu banyak gadis. Maka tidak bertanggung jawab untuk membuka celananya, dia hanyalah petarung di antara para bajingan. Kau telah melihat sendiri betapa sengsaranya gadis kecil bernama Zhang tadi, jadi apa yang perlu diragukan? Qin Wushuang berkata sedikit kesal. Ketika dia berpikir bahwa dia telah dihajar oleh bajingan besar ini, dia sangat marah. Melihat belum tentu benar, kan? Saudari Wushuang, sudahkah kau mengecek informasi identitas Zhang Xiaoxiao? Bagaimana kau tahu, apakah dia sengaja diatur oleh seseorang, hanya untuk membuat Tuan Yan terkesan? Diusirnya Li Jiamu dari kapal belum tentu bencana yang terjadi begitu saja. Mungkin Zhang Xiaoxiao adalah orang yang dia atur. Dengan sumber daya dan koneksi Li Shao di ibu kota sihir, sangat mudah untuk mengatur selusin siswa sekolah seni untuk sengaja mendiskreditkan para perokok dan menciptakan serangan opini publik. Bisa dibersihkan sepenuhnya setelahnya. Lagi pula tidak ada bukti. Mungkin karena Tuan Yan menyadari bahwa dia sengaja menjadi target, jadi dia mempermalukan Li Shao di depan umum. Kau ingin mengatakan bahwa Chen Yuan adalah bajingan besar, tetapi bajingan sejati, bukankah seharusnya dia sangat peduli dengan reputasinya sendiri? Bagaimana kau bisa menjadi Raja Laut jika reputasimu buruk? Bagaimana kau bisa mendapatkan gadis di mana-mana? Bukankah itu bunuh diri? Ye Han berbicara. Aku juga sedikit bingung. Aku selalu merasa bahwa Chen Yuan sangat kontradiktif. Sekalipun ia memiliki pemikiran logis yang teliti dan pemikiran yang mendalam, ia tetap tidak bisa memahami seperti apa sebenarnya Chen Yuan. Namun, pembicara tidak memiliki niat, dan pendengar memiliki niat. Analisis Ye Han membuat Qin Wushuang merasa tercerahkan. Mungkin ia salah paham tentang Chen Yuan. Tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk memeriksa identitas Zhang Xiaoxiao. Setelah Qin Wushuang selesai berbicara, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Namun hanya 10 menit kemudian, ada panggilan balik. Nona, identitas Zhang Xiaoxiao telah terungkap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.